tak lihat ada kayak ada orang, ada siapa, terus saya deketin, ternyata itu kayak orang mau ngambil sesuatu, maling atau gimana, tapi kaku banget. Saya Kaku. badannya kaku gitu, badannya kaku gitu. Kan akhirnya kayak gitu, cari tempat menyendiri di belakang malah ketemu sama apa? Nggak tahu orang tuh di belakang kaku, nggak bisa gerak gitu, tak pegang-pegang ada orang gitu. Nggak apa-apa sih, nggak usah takut. Oh, ini ceritanya orang ini mungkin beliau ini mau mengambil besi ini mungkin, insyaallah kayak gitu. Kena hijab Jafar Shadiq jadinya kaku. Hijab Jafar Shadiq itu kalau memang diijabah oleh Allah, kalau memang ada orang yang mau zalim atau mau berbuat kejahatan, contoh kayak mau mencuri di tempat kita atau merampok di tempat kita, atau memang orang itu masuk ke dalam rumah kita ingin niat mencuri, kalau memang itu harta masih hak kita dan memang masih menjadi milik kita, maka orang yang masuk ke dalam rumah tadi akan melihat di sekitar rumah tadi semuanya seperti lautan atau seperti hutan, sehingga tidak bisa keluar dari rumah itu, linglung begitu. Seperti apapun kita menceritakan tentang manisnya kopi pada orang yang belum pernah minum kopi, maka nggak akan percaya. Maka rasa itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Makanya yang terpenting sebenarnya seperti syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu yang penting diamalkan dulu. Nanti lama-lama setelah mengamalkan maka akan merasakan nikmatnya itu tadi. Dan ketika sudah merasakan, jangan mudah untuk menceritakan, karena kalau menceritakan biasanya setiap hal yang kita ceritakan kepada seseorang itu tidak akan mudah percaya sebab belum merasakan hal itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat ada maling tapi kaku di padepokan. Di padepokan yang mana? Di padepokan sebelah sana, Pak. Sebelah sana. Ya, sini dulu, sini dulu. Nanti dulu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gimana ceritanya, Pripun? Ketika saya lagi keluar ke sini, terus tak lihat ada kayak ada orang, ada siapa, terus saya deketin, ternyata itu kayak orang mau ngambil sesuatu, maling atau gimana, tapi kaku banget. Kaku. Saya badannya kaku gitu, nggak bisa gerak. Aku nggak bisa gerak. Makanya cepet-cepet kesini. Biarin aja. Jarno kan. Biarin aja ben kapok. Biar sampai besok pagi. Alhamdulillah. Takut juga sih gitu langsung. Sebelumnya maaf ganggu. Santai mawon, teman gugup ngono kaya dikejar karo pacar dijak rabi ya.
santai enggak apa-apa. Pas sampai nang pundi kok ngertos, kok tahu ada orang di sana itu pas lagi ngapain sampean? Ya enak biasa keliling sekitar sini bah. Belum belum tidur habis sholat malam. Iya, sholat malam terus nyari tempat untuk tenang, malah nemu itu orang Nemu apa? orang di situ kaget langsung ke sini. Yang lainnya santri yang lainnya meditasinya di mana? Di Padepokan bah. Terus ada yang kadang menyendiri di sebelah sana. Iya, memang santri itu harus bertafakur Kang, menyendiri, entah itu di kuburan. Bukan berarti kita itu mencari hal-hal yang keramat, bukan, tapi kalau di tempat yang sendiri itu kan nanti hanya kita dan Allah, secara otomatis hati kita nanti bisa lebih tenang dan cepat untuk ke foto atau kebuka. Makanya habis sholat gitu ya meditasi atau bertafakur, boleh di pinggir sungai, boleh di makom, boleh di pinggir laut, boleh di gua, boleh juga di gunung, atau di belakang-belakang padepokan, belakang rumah itu. Intinya menyendiri lah. Ya, ini memang biasa dilakukan oleh para ahli ilmu hikmah atau santri-santri, itu biasa. Karena memang ini supaya ketika berzikir itu hanya dirinya dan Allah yang tahu gitu, menyendiri sendiri. Nggak apa-apa. Karena akhirnya kayak gitu, cari tempat menyendiri di belakang malah ketemu sama apa? Nggak tahu orang itu di belakang kaku, nggak bisa gerak gitu, tak pegang-pegang ke orang gitu. Saya takut saja akhirnya sini gitu. Kok kira sampai orang ngapain gitu nggak taunya kaku. Iya, Nggak bisa sampai suruh jalan gitu, apa ditanya nggak bisa. nggak bisa, jadi aku gerak-gerakin nggak bisa. Jarno ya ben kaku, santai. Makan ini buah rambutan nih, enak ini ya, rambutan ini Aceh. Nggak apa-apa, Ben nih, kalau ada apa-apa nggak usah ragu malam bangunin Abah. Mengapa itu kalau malam ya jarang tidur. Terus itu dibiarin sampai pagi lah. Itu paling nggak bisa dari tadi malam. Itu paling ya sudah sampai beberapa jam itu ya buat pelajaran. Mau mencuri ya apa itu, besi paling. Nggak kapok-kapok. Kemarin juga ada itu. Ya nanti di sana. Nggak usah gugup, santai aja. Makan rambutan dulu. Orang berapa? Satu. Ben olahraga sih. Biar olahraga dulu. Ngopi, ngolah pikir. Subhanallah, alhamdulillah. Ngopi ini kalau dikaji ini juga makrifat.
kopi ini kalau dikaji, ini juga ilmu ma'rifat. Subhanallah. So melek. Kopi ini juga banyak sekali manfaatnya asalkan tahu caranya. Tapi yang paling penting ketika kita ngopi ini sebenarnya bisa sambil ngaji atau ngolah pikir. Ngaji itu dalam arti kita itu belajar untuk mengajeni orang lain dan bisa mengajeni diri kita sendiri. Karena ketika kita ingin diajeni orang lain, itu tidak perlu aji-aji. Dengan diri kita mengajeni, menghormati orang lain, maka diri kita juga pasti akan dihormati oleh orang lain. Ketika kita ingin berdiri, tidak perlu kita harus menjatuhkan orang lain. Untuk diri kita terlihat baik, tidak harus dengan menjelek-jelekkan orang lain. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan orang lain. Jadilah orang yang maju tanpa harus menjatuhkan orang lain. Berbuatlah baik, karena kebaikan itulah nanti yang akan membuat diri kita itu selamat dunia akhirat. Contohnya hal sepele seperti kopi ini. Kopi ini kan sebenarnya sesuatu hal yang pahit, tapi dia akan terasa nikmat ketika dinikmati. Tapi kalau nggak dinikmati, ya nggak terasa nikmat. Dan kenikmatan ini hanya bisa dirasakan ketika diri kita itu menikmati nikmatnya kopi. Karena kalau nggak dinikmati, ya nggak akan terasa nikmat. Ini masalah menikmati ini larinya ke ilmu rasa. Ilmu rasa itu adalah ilmu hakikat. Hakikatnya, manisnya kopi ini hanya bisa dirasakan oleh yang merasakan atau yang mengamalkan. Jadi walaupun kita bercerita tentang nikmatnya kopi kepada siapapun, kalau yang kita ceritakan tadi belum pernah merasakan, belum pernah meminum kopi atau menikmati kopi, maka ini nanti kita akan dianggap bohong. Nggak mungkin kopi itu enak. Walaupun kita menjelaskan seperti apapun, kalau dia belum pernah minum kopi, ya nggak akan percaya. Jadi ketika kita bercerita itu harusnya sesuai pada tempatnya masing-masing. Harus pada tempatnya. Makanya itu ketika diri kita bercerita mungkin di keramaian banyak, atau mungkin seperti saya inilah, yang orang kentir ini, orang gila ini. Kalau namanya sering mempertontonkan atau menceritakan hal-hal yang di luar dari kenalaran, maka pasti akan dianggap sebagai pembohong atau dianggap sebagai penipu. Tapi no problem, tidak masalah. Memang harus siap untuk dianggap sebagai pembohong maupun penipu, harus siap dengan itu. Karena kembali seperti tadi, seperti apapun kita menceritakan tentang manisnya kopi pada orang yang belum pernah minum kopi, maka nggak akan percaya. Maka rasa itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Makanya yang terpenting sebenarnya seperti syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu yang penting diamalkan dulu. Nanti lama-lama setelah mengamalkan, maka akan merasakan nikmatnya itu tadi. Dan ketika sudah merasakan, jangan mudah untuk menceritakan. Karena kalau menceritakan, biasanya setiap hal yang kita ceritakan kepada seseorang itu tidak akan mudah percaya, sebab belum merasakan hal itu. Dan kalaupun mau dibuktikan, kalau orang itu belum pernah mengamalkan, belum pernah bagaimana caranya
mengetahui tentang membuat kopi, meracik kopi, lalu setelah itu dibuatlah kopi, setelah itu ditunggu hangat-hangat kuku lalu diminum, itu baru bisa merasakan. Kalau yang tidak pernah membuat dan meminum kopi, ya nggak akan mengerti tentang rasanya manisnya kopi. Seperti cerita omong kobot atau seperti cerita bohong. Itulah ilmu rasa. Padahal sebenarnya kita penting sekali untuk yang namanya bersenggolan dengan yang goib-goib, itu penting supaya tidak membatasi kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya, baginda Rasulullah SAW itu pun juga sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau 15 tahun di Gua Hira. Lalu apa yang dilakukan baginda Rasulullah selama 15 tahun? Nah, kenapa ini jarang dijelaskan? Karena ini berkaitan dengan ilmu rasa, ilmu tasawuf. Nah, ketika 15 tahun itu juga beliau beriadah, bertafakur beliau. Lalu Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun di padang pasir bertirakat. Sunan Kalijogo 2 tahun. Mbah Saridin Sunan Geseng 3 tahun di atas batu. Semuanya belajar tentang bersenggolan dengan yang gaib-gaib tadi. Kalau di pesantren, santri itu harus disenggol-senggolkan dengan yang gaib-gaib. Supaya apa? Supaya ketika membaca nggak hanya sekedar membaca, tetapi benar-benar mentafakuri, meriadohi dari apa yang dibaca tadi, meresapi, manjing. Santri itu paling tidak harus mengamalkan hijib itu, atau paling tidak itu ya mahabbah lah gitu, supaya keterbatasan akal ini nggak membatasi kekuasaan Allah begitu. Nanti kalau nggak pernah begitu, nanti musyrik, syirik, itu nggak benar, itu nggak ada itu kan gitu. Lebih cara seperti itu. Nah, ini ngopi dulu. Yuk kita lihat di mana tadi, menuju ke sana. Kita lihat yang di sana, yang baru. Ya, Bismillah. Di belakang sana. Iya. Apa ini? Aduh, ada aja nih. Alhamdulillah, ini juga pembangunan untuk padepokan. Insya Allah ini nanti bisa digunakan untuk istirahat pasien, bisa juga ini nanti digunakan untuk beristirahat sopir di sini, pengantar istirahat di sini. Insya Allah udah jadi ini untuk istirahatnya, dan alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Ini untuk kamar mandi, untuk patritan kungkum pasien itu padepokan. Walaupun kita berjalannya bertatih-tatih, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan. Alhamdulillah dari sodakoh saudara-saudara kita, dari penjualan aksesoris, souvenir padepokan, alhamdulillah terus berjalan. Ini kelihatannya kecil seperti ini, tapi ini sudah habis dana sekitar 17 M ini. Ini 17 M sudah
masuk belum jadi. Jadi ini berjalannya bertati-tati seadanya, dapat rezeki sedikit masukkan sini, dapat rezeki sedikit masukkan sini. Alhamdulillah masih bisa berjalan walaupun sedikit-sedikit. Karena memang ini kita berjalan apa adanya, sejadi-jadinya. Nanti untuk kamar mandi, belah sini nanti untuk kolam pemandian. Alhamdulillah. Gimana yang ada orang kaku? Sana. Iya. Berarti ini tempat nggak ada yang jaga kan ya? Nggak ada yang pernah jaga saya. Mana mobil aja ya taruh di sana itu. Nggak ada yang jaga, pintu mana pernah saya tutup. Buka itu aja. Pasrah sama Allah kan. Secara kalau memang rezeki kita ya kembali ke kita, punya kita. Kalau bukan ya sebenarnya. Santri kadang ada yang di sana itu yang lagi bertafakur meditasi, ada yang di sana. Tadi sampean pas mau kemana? Ya, mau ke sini. Mau ke sini. Ini kan Pengen di sini. iya. Alhamdulillah. Walah itu tuh ada orang berdiri kaku di sana itu tah. Iya. Saya kira apa? Itu lihat saudara ada orang kaku nah. Oh itu kayaknya mau ngambil besi mungkin. Aku itu Mas. Eh? Aku. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa sini, nggak usah takut. Oh ini ceritanya orang ini mungkin beliau ini mau mengambil besi ini mungkin, insya Allah kayak gitu. Terus kaku. Las sementok kangkang. Wes, biarin gitu aja sampai subuh wes. Tapi ngeliatnya dari berapa tadi Kang? Dari pagi. Sudah dari tadi. Ya kayak gini dari tadi. Iya. Ini aja. Kayaknya mau ngambil besi ini mungkin. Mau ngambil besi ini mungkin. Terus kena hijab Jafar Shodiq. Jadinya kaku. Hijab Jafar Shodiq itu kalau memang diijabah oleh Allah, kalau memang ada orang yang mau zalim atau mau berbuat kejahatan, contoh kayak mau mencuri di tempat kita atau merampok di tempat kita, atau memang orang itu masuk ke dalam rumah kita ingin niat mencuri, kalau memang itu harta masih hak kita dan memang masih menjadi milik kita, maka orang yang masuk ke dalam rumah tadi akan melihat di sekitar rumah tadi semuanya seperti lautan atau seperti hutan, sehingga tidak bisa keluar dari rumah itu, linglung begitu. Itu kalau memang itu harta masih milik kita begitu. Atau bisa juga ketika dia sudah masuk tapi nggak bisa keluar. Kalau sudah masuk ke dalam rumah kita itu, kalau rumah kita di asma dengan asma hijab Jafar Shodiq. Hijab Jafar Shodiq itu salah satu ayatnya yang sumum bukmun ngumyun fahum
la yarji'un. Summum bukmun ngumyun fahum la yarji'un. Summum bukmun ngumyun fahum la yarji'un. Itu salah satu ayatnya itu. Tapi awalan dan akhirnya tidak saya ijazahkan, belum saya ijazahkan sebab ini berbahaya apabila diamalkan oleh orang yang tidak tepat. Dan cara mengamalkannya itu yaitu puasanya 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Niat puasanya nama itu somahodin li ghodoi hajati lillahi ta'ala. Lalu puasa mutih, puasa yang pertama makan 3 kepal nasi putih, terus minumnya 3 teguk. Terus nanti malam kedua makan 2 kepal nasi putih, terus minumnya 2. Terus nanti malam yang terakhir, malam Jumatnya itu makan 1 kepal, terus setelah itu minumnya 1 teguk. Nah itu nanti setelah selesai malam Jumat itu nggak tidur, diputerin rumahnya itu atau tempat usahanya itu dengan cara ingkling kaki 1 begitu. Itu insya Allah kalau maling masuk dia nggak bisa keluar insya Allah. Insya Allah nanti akan saya ijazahkan kayak pengijazahan kemarin malam itu insya Allah. Ini bagaimana ini? Cara melepaskannya ya ada kuncinya sendiri. Ada kuncinya sendiri untuk melepaskan orang yang kaku seperti ini. Kalau nggak dilepaskan, ya dia akan linglung. Atau biarkan saja. Kasihan. Masya Allah. Yuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lepas Allah la ilaha. Malah lari itu. Alah. Dua berarti. Yuk. Alah. Wes, enggak usah melayu, wes. Wangsul enggak usah melayu. Wangsul pun monggo wangsul. Enggak usah melayu-melayu. Lari banget. Biarin enggak apa-apa. Insya Allah sudah kapok. Kalau orang sudah salah ya jangan dipelosor. Salah satu dari syarat ilmu ini, salah satu syaratnya dari pengamal-amalan ini, apabila ketika sudah mengamalkan amalan yang tadi saya ijazahkan, yaitu dengan cara puasa puasa 3 hari, puasa mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Dimulai dari Selasanya itu makan 3 kepal, terus setelah itu makan lagi yang malam kedua 2 kepal nasi putih mutih, yang ketiga makannya nasi kepal 1 kepal. Terus itu malam Jumatnya nggak tidur, lalu baca sumung bukmun ngumyun fahum layar jingun sambil gini muterin tempat usahanya yang mau dipagari itu. Sambil baca amalan itu, insya Allah kalau orang masuk nggak bisa keluar, asalkan itu rezeki yang halal. Memang itu hak kita, bukan dari hasil mencuri atau bukan hasil dari yang haram. Insya Allah yang masuk, kalau ada pencuri masuk ke dalam rumah, itu nanti akan seperti masuk ke dalam lautan atau ke dalam hutan linglung, atau bahkan bisa kaku. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu bagaimana itu prosesnya. Tapi syaratnya bagi yang mengamalkan amalan ini, syarat bagi pengamal yang mengamalkan amalan ini, Hizib Jafar Shodiq ini, itu ketika ada orang yang masuk ke dalam rumah, lalu orang itu linglung, nggak bisa keluar, atau bingung atau kaku, syaratnya 1, nggak boleh main hakim sendiri, nggak boleh mukul atau nggak boleh nyiksa orang itu. Kalau kiai saya dulu, saya tahu ada yang maling ke rumah, masuk ke pondok nggak bisa keluar, itu sama yai malah dikasih makan, dikasih uang. Ya rahasianya kita nggak tahu. Mungkin kelihatan orang salah kok dibiarkan, atau orang salah kok malah dibaiki dan lain sebagainya gitu. Tetapi yang jelas ya rahasianya itu hanya Allah yang tahu, dan tentunya guru-guru atau wali-wali Allah lah yang tahu tentang
syaratnya itu tadi. Yang jelas ketika ada orang yang sudah tersiksa atau terkena dari hijab jabar sotik tadi, jangan dipukuli, intinya kayak gitulah, jangan dipukuli, jangan main hakim sendiri kayak gitu. Intinya seperti itu syaratnya, supaya diri kita juga nggak menuruti hawa nafsu tadi gitu. Nanti setelah ini sampean lanjutkan untuk meditasinya, untuk tafakurnya ya. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika panjenengan pengen datang ke Padepokan ini, baik untuk panjenengan itu nderek atau bahasa pesantrennya itu santri, atau bahasa apa namanya itu, bahasa sekolahnya itu murid, mau apa namanya, tholabul ilmi di sini, silahkan langsung datang saja. Atau yang mau silaturahmi ke sini langsung datang saja, nggak usah sungkan-sungkan. Tapi yang jelas di Padepokan ini sebenarnya nggak ada murid dan guru, nggak ada kiai dan santri. Di tempat Padepokan ini sebenarnya adalah tempat ngopi, ngolah pikir. Di sini nanti ya hanya sekedar ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong kobot, nyuci kamar mandi, nata sandal begitu. Itu yang jenengan dapatkan di pondok nanti, hanya itu. Jadi di pondok ini, Padepokan ini, di tempat ini sebenarnya tidak ada guru dan murid. Di sini semuanya kita sama-sama belajar, karena setiap orang itu sudah ketempatan ilmu masing-masing. Jadi nggak ada yang lebih pintar dari satu dan yang lainnya. Yang jelas ketika jenengan pengen derek di sini, pengen bertempat tinggal di sini, pengen nyantri bahasa pesantrennya atau bahasa sekolahnya itu murid itu di sini, pengen ada di sini, saya tegaskan, saya jelaskan bahwa semuanya di sini itu gratis, dimulai dari pendaftarannya, tempat tinggalnya, makan minumnya, tidurnya, pakaiannya, itu semuanya gratis, tidak sama sekali dipungut biaya, sama sekali tidak dipungut biaya. Oke. Jadi yang terpenting syarat-syaratnya dipenuhi. Syarat yang pertama harus punya kartu identitas, KTP, baik itu kartu identitas apapun, yang penting ada KTP-nya atau paspor atau kartu pelajar dan sebagainya. Yang penting ada identitasnya. Yang pertama. Yang kedua, seperti di pondok-pondok yang lain, di teman-teman yang lain, terus harus ada yang mengantarkan, entah itu orang tuanya, entah itu saudaranya. Yang penting harus ada yang mengantar. Supaya apa? Supaya ada yang bertanggung jawab begitu, tidak datang sendiri, harus ada yang mengantarkan. Supaya apa? Supaya nanti tidak jadi fitnah, tidak disalah paham. Kita ada orang ngerengek-ngerengek mau bertempat tinggal di sini, terus nanti ada saudaranya atau jangan-jangan istrinya begitu yang nggak terima suaminya di sini, nanti di sini dikatakan apa namanya, tempat yang sesat gitu. Karena apa? Karena suaminya tidak kerja terus ada di sini. Padahal kita menerima itu pun juga karena ada orang yang mau bunuh diri, terus terpaksa kita terima karena merengek-merengek. Setelah kita terima ternyata pihak keluarganya ada yang apa namanya itu nggak seneng lah gitu, keluarganya di sini, hanya jadi masalah gitu. Harus ada yang mengantarkan lah, intinya ada yang bertanggung jawab. Atau ketika ada yang mengantarkan itu kan semuanya di sini ada sesuatu hal, ada yang kita kasih tahu kayak gitu, ada yang bertanggung jawabnya keluarganya. Dan yang ketiga, ini juga penting untuk yang mau derek di sini, harus ada surat kelakuan baik dari kepolisian atau dari desa. Ini untuk jangan sampai buron gitu. Kita ya bukannya berprasangka buruk, tapi ini untuk jaga-jaga, jangan sampai kita terima di sini ternyata buron, kan repot. 3 itu aja udah cukup, itu aja cukup. Terus untuk saudara-saudaraku yang mau silaturahmi bertemu dengan saya, yang ingin didoakan atau
bahasanya diobati itu, mau berobat itu. Tapi sebenarnya saya nggak bisa ngobati, saya bisanya hanya mendoakan. Itu semuanya saya tegaskan bahwa sama sekali tidak dipungut biaya. Ini saya tegaskan berkali-kali, tapi masih banyak juga yang tertipu dengan pendaftaran online. Saya tegaskan bahwa dimulai dari pendaftaran sampai nanti ruqyah, terus setelah itu terapi, terus setelah itu konsultasi, nanti pulang dibawakan daun bidara dan garam, itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya, sama sekali tidak dipungut biaya. Yang penting daftarnya hanya pakai KTP. Ini pun juga ada yang tanya kenapa harus pakai KTP. Ya ini karena peraturan dari desa, setiap orang yang datang itu harus ada identitasnya, tamunya berapa, ini semuanya harus ada laporan ke desa maupun ke pihak kepolisian gitu. Ini masih ada yang komplain lucu. Ngaten nggih. Ya kalau ada yang mengasih rezeki alhamdulillah, atau pembangunan padepokan, enggak pun juga enggak apa-apa. Sengaja memang pendaftarannya semuanya saya kasih gratis supaya apa? Supaya yang tidak mampu itu bisa kita tangani kayak gitu. Nah, nanti bagi yang mampu mau memberikan kafaroh, ya monggo, tidak ada yang memberatkan dan tidak ada yang harus mewajibkan. Ini kalau datang terus harus bawa uang berapa, wah ini nanti saya bayarnya kurang, itu enggak ngasih juga enggak apa-apa, santai aja. Banyak yang kadang-kadang ada loh Kang, yang sudah daftar masuk ke dalam, tiba-tiba konsultasi sama saya itu langsung deket saya gitu, Gus apa, saya enggak bawa uang loh, ini nanti bayar berapa gitu. Saya ketawa, bu saya itu nggak minta uangmu. Saya tuh nggak minta uangin jenengan, itu nggak ngasih nggak apa-apa gitu, ini nggak wajib, itu nggak harus gitu. Kalau sampai nggak percaya, demi Allah sampai datang ke sini nggak usah bawa apa-apa. Nanti di situ yang penting bawa KTP, nanti masuk ke dalam langsung diruqyah. Setelah itu sama santri langsung diterapi pakai kunir. Setelah itu nanti konsultasi sama saya, pulang bawa daun bidara dan garam. Pulang nggak ada yang marahin, nggak ada bu mana uangnya terbayar, nggak. Gitu aja, repot. Dicoba dipraktekkan, jangan cuma mendengar dari kata itu, kata ini, kata sana, kata sini. Jangan hanya mendengar dari kata orang, buktikan sendiri. Jangan hanya mendengar dari kata orang, dibuktikan sendiri. Sesuatu hal itu harus, jangan hanya mendengar, tapi juga harus melihat. Sesuatu hal yang dilihat itu lebih pasti dan lebih akurat, kata Imam Syafi'i, daripada hanya sekedar mendengar. Itu nggih. Ini nanti untuk kamar mandi. Ini dapat bantuan kemarin dari Kapolres Tulungagung. Ini kemarin dapat bantuan pasir sama ini, sama batu. Terus ini semen sama itu bantuan dari Poltabes Surabaya. Pak siapa kemarin itu yang ngasih drone itu kan? Lupa saya. Pak Siswanto. Matur suwun, terima kasih untuk Pak Siswanto yang sudah ngasih drone atau kamera yang bisa terbang itu. Tapi saya nggak bisa pakai. Yang bisa pakai ya anak-anak, saya nggak bisa. Matur suwun sangat dumateng Pak Siswanto, Poltabes Surabaya yang sudah ngasih drone kamera terbang itu. Kalau saya beli nggak mungkin mampu saya. Jadi dibeliin. Matur suwun sangat. Kalau ini bantuan dari ini yang ada Gus Jadab itu, siapa namanya Kang? Gus Jafar, yang ada di itu daerah mana itu? Yang Jadab itu loh. Nah itu ini dari sana, bantuan dari sana, bantuan dari daerah Gus Jafar itu loh. Daerah sana, daerah mana itu yang dekat sama makamnya Yai Hamid. Pasuruan. Dari Pasuruan ini bantuannya ini. Matur suwun sangat. Beliau yang ngasih bantuan ini. Nih. Batu alam ya. Ini nanti bisa digunakan, ini bantuan dari beliau. Matur suwun sangat, saya enggak bisa balas apa-apa.
kecuali hanya bisa balas bantu doa. Karena kita semuanya sebenarnya ya sama. Kita itu tidak akan bisa berbuat apa-apa karena kita ini semuanya hanya hamba. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Ini sudah subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.